Allah. Apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi total adalah milik Allah. Manusia enggak punya apa-apa, enggak bawa apa-apa. Coba, siapa orang yang paling kaya di Indonesia? Lihat matinya bawa apa? Apa yang punya perusahaan batu bara dikubur dengan batu bara? Satu tongkat. Apa yang punya perusahaan kelapa sawit dikubur pakai sawit? Apa yang punya perusahaan mobil tidur pakai shock breaker yang dikubur shock? Apa yang punya perusahaan semen matinya dicong? Cuma nebeng, benar? Kita ini makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Semuanya milik Allah. Ingat rumus tukang parkir di Indonesia? Tukang parkir banyak mobil nggak pernah sombong, ganti-ganti mobil nggak sok takabur, diambil sampai habis nggak sakit hati. Kenapa? Karena cuma titipan. Nggak ada tukang parkir sedih. Kenapa Pak? Lihat, semuanya dia ambil. Diambil siapa? Diambil yang punya, ya biarin aku. Semuanya titipan. Dengan semakin merasa memiliki, dengan makin ini uang saya, ini harta saya, ini jabatan saya makin kuat ya di hati ini saya, maka makin susah untuk bisa sabar. Tapi makin semua adalah titipannya, miliknya, itu lebih ringan dalam hidup. Makanya Dede biasa ajalah sama dunia, cuma nebeng aja, benar? Jangan terlalu serius, yang serius aja pada mati. Dengerin, ini tubuh bukan milik kita nih. Kalau ini tubuh milik kita, jangan tua dong. Gak bisa enggak kita jadi tuh batuk. Coba kalau tubuh ini milik saya, jangan batuk, nggak bisa. Tetap aja gatal ya. Makin lama makin kerasa nih, makin tua. Adik-adik dulu kan SD ya, dulu lucu kan? Coba ingat nggak waktu zaman SD pakai celana merah, di sini pakai apa? Dasi merah. Coba sekarang, dulu lucu, sekarang coba pakai lagi, pasti lebih lucu kan? Lucu banget. Ada masanya. Saya juga lihat foto-foto zaman dulu. Wah, masih muda mah. Tapi nggak boleh dikeluhkan, suka-suka Allah aja. Kita makin tua, nanti adik-adik juga ya, teman-teman nanti makin tua. Kalau tentara dulu tongkatnya di sini, kalau udah tua di sini. Kamarana baru dah. Suara. Dan kita harus rela. Jadi tua tuh rela, ya. Kalau pas sakit harus rela. Kenapa sih Allah bikin saya sakit? Gak apa-apa kan, Allah nyiptakan dokter, rumah sakit, apotek, yang harus ada rezekinya, benar? Diputar-putar dan rela, nggak boleh nggak rela. Kemarin ada satu keluarga mau pergi umroh berlima, bapak, ibu, 2 anak dan 1 anak lelaki. Jam 8 mau pergi, jam 6 anaknya ketabrak kereta, meninggal. Jumatan, usianya 20 tahun, mahasiswa UI. Dikubur pada Jumatan, telepon, Pak, bagaimana, apa akan terus berangkat umroh atau mau di sini saja? Ini anak ciptaan Allah, alhamdulillah dititipkan kepada kami 20 tahun. Sekarang sudah waktunya kembali ke penciptaan. Tugas saya sudah sampai penguburan, sekarang kami tetap akan berangkat umroh. Berangkat. Lebih ringan walaupun pasti pahit ketika yakin ini adalah milik Allah, titipan Allah. Benar? Makanya ini maaf ya,
Kalau saya lihat dari depan wajahnya ini wajah-wajah bakal meninggal. Sudah tahu kan rahasia kematian ada berapa? 3. 1, Allah merahasiakan waktu. 2, Allah merahasiakan tempat. 3, Allah merahasiakan cara. Apa yang pertama? Waktu. 2, tempat. 3, cara. Kalau lahir berurutan, meninggal nggak jelas urutan. Misalkan saya lahir tahun 62, ada tahun berapa? 8, tahun 9. Kok telat sekali ya, nggak apa-apa ya. Misal saya lahir tahun 62, adik 89, ya kan? Secara urutan saya duluan, adik kemudian. Tapi meninggal belum tentu deh ya. Ada kemungkinan saya duluan. Atau kalau ada yang minat boleh lah ya duluan. Dan kalau kita mati pasti nggak bisa nolak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati menurut Allah pasti mati. Tapi kalau belum waktunya mati, walaupun bunuh diri nggak bisa. Ada yang di rel kereta api, lewat keretanya, dia heran, kok masih utuh? Salah relnya. Ya. Oleh Allah diilhamkan aja, dia milih rel yang nggak ada keretanya. Ada yang loncat ke sumur, gagal lagi. Kenapa? Dia lupa, kemarau waktu itu. Airnya cuma selutut naik. Bisa mati kalau Allah belum izinkan. Tapi kalau sudah waktunya mati, seperti pesawat Sukhoi. Tahu? Dengar di Indonesia Sukhoi kemarin, pilotnya itu lahir di Rusia, besar di Rusia. Tapi dia pasti mendatangi tempat kematian bersama yang memang jadwal matinya di Gunung Salak. Semua yang akan dicabut nyawa di Gunung Salak pasti naik pesawat itu, pasti. Dan yang tidak ditakdirkan mati pasti nggak jadi. Ada yang tidak mau, ada yang sholat dulu sehingga tertinggal. Tapi apa yang ditetapkan Allah pasti kejadian. Masuk rame-rame. Di dalam juga tergantung, ada yang lagi zikir, ada yang minum-minum, ada yang dengar-dengar musik. Dan takdir tabrakan ke dinding itu terjadi, masing-masing dicabut, masing-masing sesuai dengan amalnya. Mungkin ada yang husnul khotimah di sana, mungkin juga ada yang su'ul khotimah. Kenapa jadi tegang begini? Lahir di mana deh? Lahir di mana? Di Bandung. Lahir di Bandung belum tentu meninggal di Bandung. Ada kemungkinan di Osaka. Ada kemungkinan di... Tenang deh, maaf ya deh. Kuat nggak? Kalau nggak kuat ada turunan. Ini serius, saya kesini. Oh, hati-hati, harus siap juga, ya. Karena belum tentu saya pulang lagi. Uje kemarin, Ustadz Jeffrey, nggak ada yang nyangka usia 40 tahun meninggal. Benar? Dan kalau Allah sudah mau nyabut nyawa kita, nggak ada yang bisa ngalahin. Harta, gelar, pangkat, jabatan nggak bisa. Kita milik siapa? Yakin? Yakin? Kalau Allah mau berbuat sesuatu kepada kita, pasti kejadian nggak? Pasti kejadian. Kalau Allah mau ngejodohkan saudara dengan seseorang, kejadian nggak? Oh boleh sih jawabannya. Baik. Teruskan jangan nih. Makin enak nggak? Lihat dunia biasa-biasa aja ya. Karena nanti rezeki itu akan dikasih, ditahan, diambil, biasa itu. Nggak boleh nyantel di sini. Dunia itu nggak boleh. Nggak boleh terlalu cinta kepada makhluk, tidak boleh terlalu cinta kepada benda, karena pasti ada saatnya pergi dari kita. Makanya kalau hilang sendal, misalkan di Indonesia, saudara harus bahagia. Kenapa? Ciri-ciri mau punya sendal baru. Ya. Benar? Tidak pernah terjadi nyeker seumur hidup kan? Tiga, semuanya diurus oleh Allah. Satu apa? Ciptaan Allah. Dua, milik Allah.
3. Nah, diurus oleh Allah. Nih, kita sering nggak menyadari siapa yang ngurus diri kita. Kita boro-boro ngurus diri, tahu juga enggak. Coba, sudah pernah lihat bulu mata yang asli? Coba lihat. Alis, ayo lihat alis masing-masing. Ada? Udah berapa tahun saudara alisan kayak gitu? Kita nggak tahu apa-apa tentang tubuh ini selain 2. 1 waktu mau masuk, 2 waktu mau keluar. Cuman itu mau masuk juga diatur oleh Allah. Kayak tadi saya mau makan, cucu sampai ke meja, berasnya datang dari mana, ikannya dari mana, garam, wah ngumpul, set ada di piring. Ngumpul. Mana yang lebih hebat? Saya ngedeketin rezeki ngedeketin saya. Jawab. Kita ngedeketin rezeki atau rezeki yang ngejar kita? Jawab. Lihat nih, di perut ibu dulu 9 bulan. Boro-boro mikirin rezeki. Otaknya aja belum jadi. Rezeki ada nggak? Ada tidak? Langsung ibu segala diremus ya, diatur oleh Allah. Kan nggak mungkin jengkol ditelan bayi ya kan, diatur lewat pas plasenta jadi tulang, jadi daging, jadi rambut, jadi pori-pori, jadi jantung, jadi itu dari macam-macam. Siapa yang ngurus di rahim? Hah? Itu 7 lapis loh. Rahim itu 7 lapis. Bapak, maaf, bukan tidak ngerti si bapak tentang janin. Ibu juga nggak ngerti tahunya. Ayo, kucing ya bapak. Saya pengen ngelamar tarang bapak. Ayo mana? Pengen manisan taraje. Kadang-kadang ada beberapa wanita yang merajalela karena hamil. Padahal nggak tahu apa ini mah keinginan janin. Kalau nggak dipenuhin ngacai seumur hidup. Hadirin, kita mah nggak tahu apa-apa, benar? Ibu juga nggak ngerti, diurus oleh Allah. Sel demi sel berbelah, jadi tulang, jadi tangan, jadi kaki, di tempat yang amat tersembunyi. Siapa yang mengerjakan semua itu? Siapa? Yakin? Yang membentuk rupa siapa? Boleh protes nggak dengan rupa kita? Boleh menghina rupa orang lain tidak? Kalau kita menghina orang lain berarti menghina siapa? Nah, makanya naon sia hideung, awas. Dengan hideungan Allah. Benar? Pendek tadi siapa yang mendekinan? Sekali kita menghina orang, kita akan dapat buah dari penghinaan kita. Karena kita sama dengan menghina Allah. Jelas? Jangan pernah menghina tubuh orang. Karena dia ciptaan Allah. Terus kan? Jadi siapa yang ngurus janin di perut ibu? Beral keluar. Itu teh gak diajarin si bayi teh. Itu kan pas lahir oleh bapak. Iya kan? Ngerti bayi. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Karena nggak mungkin bayi baru lahir karedok kemudian bisa depresi dia. Semuanya lunak air susu ibu. Ibunya tidak ngeluarin air susu, sapi ngeluarin. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Ayo jawab. Hah? Ada gitu di Jepang sapi ngedeketin bayi. Dengerin. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Kamu suka sapi? Ini kan kenapa lama keluar dari Indonesia jadi lemot begini? Bayi di Jakarta, sapi di Lembang, Allah yang ngurus. Diperah oleh peternak, bawa ke pabrik, dibawa ke supermarket, dibawa ke dapur, kocek-kocek, masukin botol, masuk.
Mana yang lebih hebat? Bayi ngejar rezeki, rezeki ngejar bayi? Jawab yang mantap. Yakin? Yakin? Alhamdulillah, jadilah segede gini. Ini mantan bayi. Jadi sekarang mengerti ya kenapa kita tidak boleh menikah dengan sapi. Coba kenapa? Hah? Jawab kenapa deh? Sesuatu. Bukan, karena beda jenis. Ya, masa sepersusuan sama sapi? Karena beda jenis deh ya. Walaupun kita naksir sapi, dia belum tentu. Teruskan. Dan setiap makhluk diciptakan oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata Allah ciptakan kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Semua cacing ada rezekinya. Paus 54 ton beratnya, sehari 4 ton makanannya, cukup. Gajah makan rumput segede gitu, cukup. Kita ada rezekinya enggak? Jawab, ada enggak? Ada? Ya, coba lihat waktu saudara makan. Itu dari dulu sampai detik ini enggak pernah sehari pun Allah enggak ngasih makan sama kita. Benar? Makanya kalau saudara, saya akan ke Jepang untuk mencari nafkah, mencari sesuap nasi. Bodoh. Mau ngapain jauh-jauh mencari sesuap nasi? Hah? Udah masa suap jauh. Bukan, dengerin deh, perkara makan itu perkara ketiga pentingnya. Perkara yang penting kedua, minum. Dengerin, tubuh ini 70% air. Kita tuh makhluk air sebetulnya. Iya, 70% nih. Otak cairan, darah cairan, sel kita tuh cairan banyaknya 70%. Kalau nggak ada air, nggak ada minum, tidak ada makan, tahan 30 hari, nggak ada minum, 7 hari pasti mati. Error langsung sekujur tubuh ini. Tapi kita jarang mengatakan, saya akan membanting tulang, mencari seteguk air. Enggak, tetapnya sesuap nasi karena pengetahuannya rendah. Tuh lihat, kalau saya rezeki saya ya. Oh ya, makasih. Dengar, saya tidak tahu mata airnya di mana. Siapa yang nimba, siapa yang ngebotolin, siapa yang ngangkut pakai truk, siapa yang dagang, siapa yang ngebeli ke toko, siapa yang bawa ke sini. Kalau sudah rezeki saya akan sampai kepada saya seperti ini setiap hari sampai mati. Perlukah takut nggak dapat rezeki? Jawab. Jangan telat jawab ya. Tapi ini 2 botol. Dua-duanya udah dekat dengan saya, tapi belum tentu jadi rezeki saya. Sudah sering sekali. Saya curiga. Kemarin di Tokyo lagi ceramah, disuguhin minum, donat, kue-kue kering dan sebagainya. Dekat itu. Saudara-saudara, ini rezeki lihat. Ini udah segini dekatnya, donat, kue-kue dan sebagainya. Tapi saya tidak yakin ini rezeki saya. Bagaimana makan sambil ceramah ya kan? Saya sibuk ceramah, datang anak-anak kecil pada makanin kue. Memang dalam rapat panitia nyuguhin ustaz, tapi dalam rencana Allah ada yang punya rezeki. Selesai ceramah, salaman-salaman, potret-potret, pergi, tetap kue, panitia lagi, yang makan kue itu ya. Rezeki mereka. Udah biasa, udah biasa. Jadi nggak usah aneh, nggak usah jengkel.
tenang aja, dan nggak ada makanan itu juga tetap hidup, benar? Hei teman-teman, ini penting loh ya. Nanti kalau udah mau nikah, punya anak, jangan takut, rezeki mah ada. Ada tuh santri mau nikah, mau ulang aja, kenapa deh? Ah, saya gelisah. Kenapa? Saya mau nikah, ya terus kenapa? Ya nggak tahu, ini makin deket dengan nikah tuh makin tegang, stres. Ya kenapa? Takut nggak bisa ada rezekinya. Ada umur berapa? Saya 25 tahun selama hidup ini 25 tahun ada nggak? Oh kalau saya cukup cukup, alhamdulillah. Itu calonnya berapa tahun umurnya? 25 juga. Gimana dia selama hidupnya ada? Oh saya lihat dia juga ada rezeki. Terus kenapa pas nikah ini pada hilang? Hah? Tenang ya. Sampai kapan rezeki? Sampai mati. Nanti kalau kita udah tua ada umur, lihat, mau jalan, Bapak mau ke dapur, datang masuk, Pak, nggak usah ke dapur, Papa duduk aja ya, nanti saya bawain. Datang tuh dari dapur. Biasanya kita yang ke dapur, nanti rezeki yang ngejar karena udah susah jalan. Pak, gak apa-apa, jangan nyuap, nanti tuh kena bajunya. Ya saya nyuapin, masuk sendiri. Nah, lama-lama susah nalena. Tenang Pak, saya kan perawat, infus ya, diinfus. Kalau masih ada rezekinya pasti masuk. Lama-lama nggak bisa diinfus. Sudah habis, dikubur padahal sudah selesai rezekinya. Ya, kalau belum habis rezekinya kita nggak mati. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardh, semua ada. Jadi setiap makhluk ada rezekinya? Jawab, ada enggak? Ada, ya. Jadi kita bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari antara ada dan tiada. Kalau menjemput pasti ada, tapi belum tentu ketemu gitu. Anak dijemput di blok, anak di blok M minta dijemput. Itu anak ada, tapi kita jemputnya ke blok C. Ketemu nggak? Karena nggak ada anak atau karena blok on jemputnya? Jangan-jangan kita ini udah disiapkan oleh Allah rezeki, tapi kita nggak benar prosedur ngejemputnya, jadi nggak dapat tuh jatah kita. Bukan nggak ada jatahnya, nggak benar jemputnya. Paham? Jelas tidak nih? Jadi kalau kira-kira kita bokeh susah, nggak ada rezekinya, atau nggak benar nih ngejemputnya. Tapi si itu jarang sholat juga rezekinya banyak. Kalau perkara uang mah nggak usah pakai sholat juga, garong aja dikasih ya, penjahat aja dikasih, berkahnya yang kerja di Jepang ini sholatnya kejaga nggak sih, Mas? Alhamdulillah kejaga, boleh diizinkan. Kalau di Australia itu kemarin mereka punya hak, saya punya hak untuk sholat. Sampai bosnya mau rapat, kalau Jumatan berapa jam? 2 jam. Gitu. Nggak tahu Jumatan apa 2 jam gitu ya. Nah kita mah 1/4 jam juga sudah beda alam ya. Oh kalau begitu baik, kita tidak bisa meeting hari Jumat karena saudara Muslim harus Jumatan. Sampai begitu tuh, mudah-mudahan di sini juga bisa kayak gitu. Kenapa beda gini wajahnya? Bu, Pak, rekan-rekan sekalian, yakin kita ini diurus oleh Allah? Coba yang belum yakin ke Allah, beritahu saya teknik menumbuhkan rambut. Makan sari apa? Sari hijau, bubuk areng. Gimana rambut kita bisa rata tumbuhnya? Kenapa nggak gede sebelah? Kenapa ngelenturnya enakan ya? Dan pas digunting tuh nggak sakit. Kenapa ini kuku yang manjangin bukan jarinya? Gimana kalau jarinya yang
dipanjangin kan nggak enak. Tiap Jumat potong jari ya. Benar? Ini siapa nih? Bagaimana komposisi air ludah ini? Hah? Asamnya, basahnya, antibakterinya, jumlahnya kok bisa ngepas begini? Kenapa nggak kebanyakan? Coba kalau akhlak kebanyakan air ludah. Benar? Halo, benar tidak? Ini pasti ada yang ngatur nih, kedip mata, ya nggak? Kok kecepatannya pas, nggak telat? Tabrakan, yakin? Betul? Jadi siapa yang ngurus tubuh kita? Yakin? Kita telan, udah nggak tahu ini dari sini kemana? Nggak coba, gelap nyampur di sini, gerak peristaltik diatur. Ini siapa yang atur ini, ha? Allah. Makanya Allah tuh tahu persis tentang kita, siang, malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, karena Dia yang ngurus kita. Coba kalau kita tidur, udah nggak ingat apa-apa. Kalau kita yang harus ngurus jantung, ya kedip, buka mata, kedip, oh nggak bisa kerja, dipecat saudara. Alhamdulillah waktu mau keluar tuh dikasih tahu, nggak ngedadak ya. Benar? Oh, maaf saya mau ke belakang. Untung tahunnya cuma 2. Mau masuk dan mau keluar. Coba kalau tahunnya cuma mau masuk nggak tahu waktu keluar, Bang, udah tuh Bang, masa? Oh iya, nggak ada wibawa. Lagi duduk begini ngayal bangkang itu naon. Yakin? Yakin? Kalau punya anak, ini pada belum punya anak ya? Anak siapa? Punya anak, pertama udah bukan bikinan kita, dan tiap saat anak itu diurus oleh Allah. Kita orang tua tuh paling mandiin dikit ya, itu juga kadang-kadang mana orang pun gayung. Allah yang ngurus setiap saat. Makanya nggak boleh sembarang ngomong ya sama anak. Karena anak itu titipan Allah, dan ingat, perkataan itu bisa jadi doa. Apa? Perkataan itu bisa jadi doa. Anak bodoh pas saat mustajab bisa jadi bodoh betulan. Apalagi dasar anak monyet kamu. Berarti ibunya monyet betul. Yakin tidak nih kita ini diurus oleh Allah? Kalau kita tua, Allah tetap tanggung jawab nggak sama kita? Tetap. Nih, ada sahabat kami, Ako namanya, lumpuh kakinya, rajin ke pesantren, duduk di pesantren. Toh, kenapa rajin ke pesantren? Ayah ini lumpuh. Kalau saya kurang iman, dunia sengsara, akhirat celaka. Ilmu itu pupuk iman. Enggak ada ilmu, enggak ada iman. Kurang ilmu, kurang iman. Saya datang ke pesantren supaya nambah ilmu, supaya kuat. Toh, di rumah sama siapa? Siapa yang ngurus syariatnya? Ada emak. Emak umur berapa? Emak 70 tahun. Punten toh, kalau emak meninggal, nanti siapa yang ngurus Ato? Ya Allah dong, saya ini bukan bikinan emak, bikinan Allah. Allah yang bikin saya begini, pasti Allah ngurusin saya. Emak pasti nggak ada, tapi Allah selalu ada. Toh, pengen punya cita-cita enggak? Punya. Pengen apa? Pengen punya anak, Pak, supaya ada yang ngedoain. Punya anak kan harus punya istri. Ya iya dong, saya juga ngerti. Ya maksudnya gimana nyari istrinya toh? Kan ada Allah,
Semua lelaki Allah yang bikin, semua perempuan juga Allah yang ciptakan, Allah yang ngebolak-balik hati, Allah yang nanam cinta di hati. Ada Allah yang ngatur. Orang lain juga dikasih jodoh, masa saya enggak? Gini-gini juga bikinan Allah. Sekarang ibunya meninggal, tapi sebelum meninggal ada namanya santri Kustina datang, saya siap nikah jadi istri Kang Ato. Benar orang tua setuju, nikah sah. Setahun kemudian melahirkan tuh. 3 tahun umur anaknya, baru ibunya meninggal. Beliau diurus oleh istrinya dan anaknya. Desember 3 tahun lalu nelpon, doakan. Ada apa toh? Doakan saya. Ada apa? Istri saya. Kenapa istrinya? Hamil lagi. Sepasang sekarang anaknya. Pendidikan rendah, keyakinan ke Allah tinggi, gak takut ngadepin itu. Kaki lumpuh, iman teguh, gak gentar ngadepin itu. Kenapa saudara yang keren-keren begini? Banyak yang stres. Apa perlu dilumpuhkan dulu saudara? Tahu kenapa? Kenapa kita di Jepang ini banyak yang stres walaupun gajinya gede? Karena sibuk ngebangun topeng daripada sibuk ngebangun isi. Sibuk ingin kelihatan keren dalam pujian orang, tapi kita biarkan hati kita rapuh, galau, stres, nggak ada apa-apanya dunia. Mau gaji berapa ribu juga nggak ngepek untuk ketenangan, benar? Bahkan makin mahal, makin bagus, makin nyiksa. Coba akhwat punya gelang mahal, itu tangannya suka kekepret begini. Coba pakai karet gelang biasa aja. Hadirin, terusannya saudara mikir apa? Pada mikir jodoh segala macam. Tenang, ada Allah. Tapi calon saya ini, calon mertua saya tuh nggak setuju. Yang menentukan mah Allah. Tenang aja. Siapa tahu calon itu bukan jodoh saudara, ya. Makanya Allah bikin si calon mertua nggak setuju. Jadi mikir, bisa nggak di sweet nanti ada ilmunya, ya. Jadi siapa yang ngurus kita? Allah. Anak-anak kita kelak. Saya dititipin 11 anak, pencak di mana-mana, gimana ngurusnya? Selain tobat, minta ampun, minta tolong ke Allah. Alhamdulillah, gampang bagi Allah ngebulak-balik hati. 4. Sudah habis belum waktu? Tenang hadirin, jangan mempersulit orang lain, ya. Antara saudara dengan saya, coba duluan datang siapa ke si tempat ini? Enggak. Lama telat datang, ya. Saya jam 10 kurang sudah disiap di sini, ya. Kenapa? Pantang telat. Telat itu aib. Jadi jangan mengeluh, saya sudah lebih lama nunggunya, ya. Nomor 4, segala sesuatu takluk dalam kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki, surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli yushibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwa ghafurur rahim. Sekiranya Allah menyentuhkan
bukan menimpakan, menyentuhkan. Kalau ditimpa habis kita, ya. Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan kepada, sentuh aja dikit. Seperti saya, mungkin saudara juga tahu ya, saya pernah disentuh oleh Allah dengan ya heboh, itu hanya sentuhan, ngejongkeng itu ya. Baru disentuh aja ya kan, apalagi ditimpa. Nah, sekira Allah menyentuhkan, tidak ada yang bisa menghilangkan illahu selain Allah sendiri. Jadi kalau Allah bikin sakit, pasti kita sakit dan tidak bisa sembuh kecuali Allah kehendaki sembuh. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Apakah dokter bisa menyembuhkan? Dokter bisa apa? Ngobatin, tapi tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Jelas? Kita ke dokter mah amal soleh, tapi perkara sembuh mah terserah Allah. Nggak bisa disuntik, bisa nggak disuntik, bisa didoain, bisa pakai air, benar? Makanya kalau kita ditimpa sesuatu, Allah lah satu-satunya yang kuasa. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadli, enggak ada yang bisa nolak. Jodoh, kalau Allah takdirkan jodoh, jodoh enggak? Jodoh enggak? Tapi dia enggak cinta. Hah? Bingung. Dia menjelang jodoh dibikin cinta. Namanya udah gampang bagi Allah. Asalnya enak, sekarang jadi bogoh. Asalnya cinta, sekarang jadi enak, gampang. Karena Allah membulak-balik hati. Benar? Contohnya kan saudara lihat, saudara ini enak, lihat ini enak, ya nggak? Ya saya mah gimana nggak enak, lihat utang dibayar Pak. Halo? Jadi kalau sudah takdirnya Allah kehendaki, gimana surat Yasin itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Nih, seperti saya takdirnya di sini sekarang. Ini bukan ngedadak. Allah takdirkan saya di sini, maka akan ada jalan takdir itu. Panitia ngundang, ya. Kemudian saya sehat, waktunya pas, perjalanan selamat, wujud takdir ini. Nggak ada yang bisa ngalangin. Oh, bagaimana di imigrasi? Nggak bisa, pasti jalan aja kepada ketentuan Allah itu. Kalau Allah menghendaki sesuatu, pasti nyampe, takdir itu sampai. Makanya nggak usah rewel dalam hidup ini, ya. Nah, halo? Pengen ke Mekah enggak? Jangan mengatakan kapan haji gimana orang saya mau orang kecil, sepatu juga nomor 36. Apa hubungan haji dengan nomor sepatu? Kenapa kamu belum nikah? Siapa yang mau sama saya? Nah, sudah deh. Saya mau orangnya juga tujuh meninggal aja lah sekalian. Nah, Allah lah yang menguasai, dan kalau Allah menghendaki nggak ada yang bisa ngalangin, pasti kejadian.